selamat siang. Kembali lagi bersama kita di Link Space Podcast by Link Produktif. Nah, siang ini kita bakalan lanjut nih bahas tentang masih seputaran AI. Tapi kali ini kita spesifik ya Pak ya, AI-nya, enggak secara keseluruhan. Yaitu AI for HR and Finance, efisiensi tanpa tambah beban kerja. Nah, kita udah bareng Pak Giri lagi di sini akan bahas tentang AI untuk finance dan juga HR nih Pak. Gimana Pak kabarnya? Semangat. Ini udah yang keberapa ya kita? Wah, bajunya sama nih. bajunya sama, tapi kita di beda waktu Bahasnya beda, guys. iya. Bahasnya beda juga. Oke. Nah, gimana nih Pak? Menurut Bapak nih, yang pertama, bagaimana sih Pak cara mulai menerapkan atau mengimplementasikan AI untuk HR dan finance nih Pak? Untuk perusahaan UMKM. Oh, implementasinya ya. Implementasinya. Sebetulnya kalau kita bicara implementasi itu ya, bukan hanya untuk UMKM ya, ide untuk AI, HR dan finance itu bisa juga untuk ya perusahaan-perusahaan semua bisnis ya, perusahaan besar, kecil, menengah atau yang UMKM sekalipun, yang mikro ataupun juga koperasi juga bisa tadi itu ya, koperasi dan sebagainya. Pokoknya semua bisa, pasti bisa. Nah, ya itu ya, kalau kita bicara AI itu memang harus fokusnya penerapannya untuk semua karyawan tuh memahami tentang AI. Nah, sayangnya saat ini itu kebanyakan karyawan-karyawan yang ada di perusahaan atau dimanapun lah ya, bukan hanya karyawan tapi pebisnis juga sama, itu masih belum terlalu memahami tentang bagaimana penerapan AI khususnya untuk yang HR atau dan finance gitu. Nah, karena sebetulnya kalau kita menggunakan AI bisa ya, semua orang bisa pakai AI. Nah, cuma yang jadi kendala adalah pemahaman pembuatan prompt-nya. Nah, itu dia, prompt-nya itulah yang harus kita kuasai. Nah, prompt itu bisa dibuat kalau kita tahu nih alur proses di HR atau di finance itu seperti apa. Nah, itu jadi dari mulai rekrutmen, ya kan, kalau di HR kan gitu ya. Rekrutmen, ada payroll, penggajian, ada kompetensi, ada tentang pengembangan karir, ada learning management. Nah, itu banyak banget tuh. Ada, kalau kita bedah tuh ada 14 proses ya di HRD itu. Banyak. Iya. Ada ya human resource strategy juga, bagaimana penentuan rencana tenaga kerja sampai kepada perubahan budaya. Nah, itu kan semua kan adalah berkaitan dengan alur proses kan. Nah, gimana caranya kita membuat sebuah proses HRD yang lebih detail sehingga si penerapan HRD di dalam suatu bisnis itu bisa lebih maksimal. Nah itu dari sisi HRD-nya. Belum ke finance-nya juga sama. Laporan keuangan, gimana caranya buat alur dari proses anggaran biaya. Itu kan pertama kan anggaran dulu tuh, penentuan rencana-rencana anggaran, terus kemudian kontrol budget ya, anggaran budget, kontrol budgetingnya sesuai nggak dengan yang sudah direncanakan, ada nggak penyimpangannya, maksudnya kelebihan, jangan sampai kelebihan dari budget, itu kan kontrol. Baru habis itu masuk ke arah laporan keuangannya, dari mulai neraca, laba rugi, kemudian arus kas. Nah itu semua sebetulnya bisa dipakai menggunakan AI sebetulnya sekarang. Nah itu jadi sekarang tinggal bagaimana kita itu bisa ahli dalam membuat prompt-nya, perintahnya yang sesuai dengan bisnisnya masing-masing. Nah itu yang kita sekarang bahas sekarang ini gitu. Jadi efisiensi tanpa tambah beban, ya artinya si karyawannya harus punya skill AI tadi. Kalau dia nggak punya skill AI, kerasanya kayak kerjanya banyak terus. Nggak ada efisiensinya. Padahal kalau dia tahu AI, dia tuh kayak ada yang bantuin gitu. Nah itu. Itu jadi caranya. Ini ya Pak, di prompt-nya yang penting itu ya Pak, supaya AI itu bisa sesuai dengan keinginan kita lah, standar kerja kita. Iya, prompt itu dikaitkan dengan alur prosesnya, alur proses dari bagaimana cara mengolah di bagian manajemen HRD-nya, bagaimana cara mengolah di manajemen finance keuangannya. Itu kan harus ada ilmunya tuh di situ kan.
Iya Nah, dong. kalau kita nggak tahu ilmu dalamannya, Mau gimana jual buat apa? promnya Iya, itu benar. dia. Oke. Itu. Nah, itu kan tadi sudah dijawab ya Pak untuk cara mulai menerapkan AI-nya di HR dan finance. Nah, yang kedua ini sih Pak, mungkin ada teman-teman viewers di sini udah mulai pakai AI nih Pak. Cuman kok kayaknya masih belum terbantu nih, mungkin salah satunya penyebabnya karena prompt tadi. Nah, menurut Bapak apa sih kesalahan umum yang terjadi gitu Pak di suatu perusahaan atau UMKM dan lain-lain terkait penggunaan AI sehingga rasanya kok udah dibantu AI tapi masih belum terasa lebih ringan. Kalau saya Aida, itu lebih tepatnya nyebutnya bukan kesalahan ya, tapi adalah belum tepatnya, belum tepatnya dalam menggunakan si AI tadi. Ya tadi karena si orang yang menggunakan AI ini masih memiliki keterbatasan pemahaman terkait dengan alur bisnis proses yang secara detail tadi. Itu konsepnya sebetulnya sih. Jadi harus SDM-nya juga mungkin ya Pak ya? Iya harus paham juga gitu. Nah sekarang itu Aida, di era sekarang ini, di AI ini sekarang, orang yang makin pintar, maksudnya makin pintar tuh punya pengalaman kayak saya ya, alhamdulillah kan saya sudah 13 tahun di HRD, di finance itu udah lama kan. Jadi saya kan tahu banget tuh dari zaman dulu sebelum ada AI, manualnya saya tahu dulu tuh. Gimana cara buat manualnya pakai Excel dulu mana ada kayak sekarang. Tinggal perintah jadi. Excel langsung ada. Kalau dulu nggak ada, Aida. Saya kan buat sendiri, satu-satu dibuat sendiri masing-masing gitu. Nah, saya kan jadi ngerti banget kan, detail-detail alurnya ngerti. Nah, ditambah ada AI sekarang, itu artinya malah semakin bagus gitu. Bagi saya lebih cepat, lebih pinter, lebih maksudnya software-nya lebih pinter kan, lebih pinter untuk bisa menghasilkan kualitas yang bagus dibandingkan pikiran saya. Nah, itu pikiran saya yang sudah punya pengalaman tadi. Nah, bayangkan kalau yang menggunakan AI belum punya pengalaman. Gimana itu loh maksud saya? Nah, itu maksud saya gitu. Semua. Tapi jangan salah ya, pengalaman itu bisa dipelajari, asalkan mau praktek aja. Nah, disinilah kita sekarang bilang itu adalah belum tepat, bukan salah tapi belum tepat. Nah, supaya lebih tepat lagi gimana caranya? Banyakin prakteknya. Pelatihan di Tekno AI. Gitu siap. Maksudnya loh. Benar. Jadi, karena sekarang itu Aida, kalau anak-anak yang belum punya pengalaman itu harus tahu fondasinya dulu gitu loh. Iya dong. Jadi sekarang itu gimana ya? Menggunakan AI itu kan gampang banget kan? Iya nggak? Gampang banget. Yang susah tuh apa sih Aida? Belajar fondasinya. Itu. Belajar fondasinya, pemahaman terhadap bagaimana alur detail dari HR, finance itu gimana pemahamannya, baru bisa buat promnya kan. Benar. Itu yang susah tuh di situ. Nah, gapnya tuh di situ udah. Jadi kurang tepatnya di situ. Jadi banyak ya bisa dibilang kesalahan ya, enggak juga ya, karena mereka belum ngerti gitu. Belum match aja. Nah, ada gapnya. Nah, kalau mau di sinilah pelatihannya. Jadi karena di sini based on project praktek juga. Gitu. Nah iya guys, jadi kita juga menyediakan pelatihan AI namanya Tekno AI by Link Productive. Dan insya Allah juga secepatnya Pak ya kita akan open pelatihannya. Jadi teman-teman yang mau belajar nih untuk bukan cuma HR dan finance itu banyak ya Pak. Ada apa banyak. Banyak banget ya. Nanti kita akan bahas mungkin di beberapa podcast lainnya ya. Di seluruh proses bisnis perusahaan itu ada semua. Di purchasing banyak lah nanti kita bahas gitu. Itu kalian bisa stay tune ya di Instagram kita dan jangan sampai ketinggalan kalau kita udah open karena biasanya kita tuh terbatas ya Pak. Untuk kuotanya kita tuh belum bisa yang banyak. Jadi kalian harus cepat-cepat sih daftar. Betul. Dan ini penting ya buat kalian yang masih cari kerja atau yang sebelum lulus kuliah itu penting banget itu untuk bisa memaksimalkan penggunaan AI. Sekarang tuh bukan masalahnya bisa nggak bisa Aida. Semua tuh bisa menggunakan AI. Cuma sekarang bisa nggak memaksimalkan AI itu. Karena AI itu pinter banget. Kalau dia pinter, kita nggak bisa memanfaatkan juga percuma. Percuma. Itu dia maksudnya. Jadi sia-sia SDM sumber daya AI-nya. Iya. Oke Bapak, lanjut nih ke pertanyaan terakhir. Nah, tadi kan kita udah bahas Pak tentang AI, peran dia membantu pekerjaan kita lah sehingga lebih mudah ya, intinya seperti itu. Nah, kan berarti ya itu secara nggak langsung dia bisa membantu kita dalam
pengambilan keputusan nih Pak. Karena kan dia analisisnya udah pintar lah ya gitu. Yang biasanya kita ngambil keputusan harus berminggu-minggu misalnya. Ini mungkin 3 hari udah bisa karena kita udah ada kesimpulan, mengambil kesimpulan dari AI gitu. Nah, menurut Bapak nih untuk AI itu sendiri, sejauh mana AI bisa membantu pengambilan keputusan dan maksudnya tuh gini Pak, kayak apakah semuanya itu bisa dibantu AI dalam mengambil keputusan atau ada beberapa hal juga yang nggak bisa pakai AI, kita perlu ada sisi manusiawinya gitu Pak, sisi jangan cuma logis aja tapi kita butuh empati dan manusiawinya nih Pak gitu. Dan gimana sih memanfaatkan AI tanpa menghilangkan peran manusia sebelumnya, maksudnya ketika kita sudah otomatisasi itu jangan sampai orangnya kita tinggalin. Gimana Pak? Ya sebetulnya balik lagi ya, kita bicara menggunakan AI itu adalah prompt-nya. Nah prompt-nya itu bisa kita lakukan untuk menghasilkan sebuah analisis dan rekomendasi kan dari si AI tadi, pilihan lah mau yang alternatif A, B atau C. Nah itu kan hasil dari prompt kan, nggak mungkin dong dari mana-mana kan. Nah dari sisi itu AI bisa berperan, ya kan. Nah tapi memang nggak lepas dari manusia lagi. Yang manusia tuh perannya banyak ya. AI itu cuma diperintah doang sekarang ya, untuk yang sekarang ini. Iya sih. Diperintah doang ya itu sekarang ini ya. Tapi perkembangan berikutnya dia bisa punya pola pikir yang sama dengan manusia. Tapi untuk saat ini seperti itu. Perannya adalah dia tuh diperintah oleh si manusia tadi ya. Peran manusia tetap ada di situ. Dan di akhirnya baik lagi ketika memilih alternatif tadi ada empati tadi sampaikan dari sisi humanisnya jadi soft skill atau apa ya? Iya, masuknya soft skill. Soft skill kita, nah itu nggak ada kalau di AI. Iya sih benar. Soft skill itu nggak ada sama sekali kan, robot ya. Robot itu nggak ada humanisnya ya, humanismenya nggak ada. Kita juga bisa ada sisi judgementnya ya, dari sisi memilih konteks bisnis dari sisi empati tadi lah ya. Soft skill tadi itu memang hanya di manusia yang bisa. Jadi ya kayak gitulah ya. Jadi peran AI dan manusia tetap sebetulnya manusia tidak akan tergantikan ya. Cuma manusia yang seperti apa yang nggak tergantikan. Kalau manusianya nggak mau belajar menggunakan AI, ya pasti akan tergantikan. Iya, dengerin tuh yang di bawah layar. Jadi harus belajar ya AI itu kayak gimana, alurnya kayak gimana. Jadi ya sekali lagi jangan anggap AI itu sebagai ancaman kan, karena kan ya memang betul sih kadang sekarang itu banyak yang katanya pengangguran akibat AI. Itu betul sih sebenarnya. Itu kita nggak pungkiri ya Ida ya. Tapi sebetulnya dengan AI ini ternyata banyak sekali peluang-peluang kerjaan baru di luar sana yang bisa menggunakan AI tadi kalau dimaksimalkan. Nah, cuma apakah mau nggak nih kita berpindah ke yang ini gitu untuk beradaptasi. Adaptasi itu. Bener sih Pak. Itu mau nggak di situ gitu? Saya sih mau ya. Ya kalau ini nyambung dengan podcast kita sebelumnya Ida yang beberapa waktu lalu ya terkait dengan sektor yang tertinggi produktivitasnya. Oh iya. Nah itu larinya ke arah situ Aida. Itu nanti kita ke arah AI itu larinya ke arah sektor informasi dan teknologi. Ya itu larinya ke situ. Iya. Jadi data tuh nggak bohong ya data itu. Di Provinsi Banten itu. Provinsi Banten iya. Dan Indonesia juga sama sih. Di Indonesia juga iya sih Pak. Emang lagi berkembang ya tentang teknologi informasi. Wih banyak banget sekarang. Banyak banget dan sebenarnya bisa dipelajari otodidak juga kalau misalnya pengen banget mah ya. Jangan males lah intinya gitu. Bisa otodidak atau bisa bareng sama kita juga karena kadang-kadang itu masalahnya bukan bisa atau nggak bisa belajar otodidak, tapi kadang-kadang Aida itu butuh konsistensi. Nah, kalau sendirian mager. Kadang-kadang konsistensinya itu nggak akan bisa jalan terus. Nah, kalau sama kita mungkin nanti bisa kita buat komunitas bareng, belajar bareng, saling support ya, saling mendorong untuk yang
lebih semangat Iya, lagi gitu ada loh. support system dan komunitasnya lah ya. Dan kalau di kita itu kalian gak usah pusing-pusing mulai dari mana. Kita udah bikin modulnya, udah bikin kurikulumnya, dan itu pasti udah disusun sesuai dengan apa ya Pak? Kayak ya basicnya dulu Iya. gitu. Gak akan kalian tiba-tiba loncat atau gak akan bikin kalian tuh kalau belajar sendiri tuh kan Pak ya. Kalau saya nih suka bingung mulai dari mana. Takutnya saya belajar ini, harusnya ini dulu tahu, Iya. harusnya ini dulu gitu. Makanya kalian ikut latihan di Tekno AI bareng kita. Atau nggak lengkap juga bisa jadi. Bener, nggak lengkap. Iya. Ada yang miss lah. Gitu. Kalau di kita enggak, gitu guys. Ya, kayak gitu lah. Oke Pak, udah sore juga nih agaknya. Iya, siang udah sore. Iya, makasih banyak ya Pak ya Oke, untuk iya. obrolan kita hari ini, insightful banget dari mulai tadi sampai sekarang. Oke. Iya, oke Bapak, see you, dadah.